Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, selamat pagi, haleluya. Senang sekali bisa kembali menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada pada pagi hari ini. Biarlah kasih Tuhan, anugerah Tuhan menyertai seluruh kehidupan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita memuji Tuhan, meninggikan Tuhan di atas segala-galanya, sebab Dia Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Suci, Allah yang Maha Tahu setiap kerinduan hati kita. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, siapkan hatimu untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Ibu Tianiti, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Lawatan Tuhan nyata atas Ibu. Biarlah kasih Tuhan menyertai seluruh kehidupan Bapak Ibu Saudara dimanapun berada pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita memberi yang terbaik, sama-sama memuliakan nama Tuhan, meninggikan Tuhan di atas segala-galanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebelum kita berdoa bersama-sama, mari Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita bersama-sama menyembah Tuhan, bersama-sama memuji Tuhan, meninggikan Tuhan di atas segala-galanya. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Terpujilah namamu sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu di atas segala bangsa di bumi. Terpujilah namamu yang telah memberkati kami di sepanjang tidur kami. Oleh karena kasih dan karunia-Mu, kami bisa menikmati hari yang baru, kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Segala pujian syukur, segala pujian hormat hanya bagi-Mu. Bapa, kami datang pada pagi hari ini membawa seluruh hidup kami, tubuh, jiwa, dan roh kami. Kami persembahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami rindu Roh Kudus-Mu membimbing kami. Kami rindu Roh Kudus-Mu mengajari kami pada pagi hari ini untuk mengerti isi hati-Mu. Haleluya Yesus. Kami percaya jika Tuhan yang bekerja, semuanya akan mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Mari kita siapkan hati kita, Bapak Ibu Saudara. Haleluya Yesus. Haleluya. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Haleluya Yesusku. Haleluya Yesus. Haleluya. Segenap hatiku, segenap jiwaku menyembah-Mu. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita menyembah Dia, nikmati hadirat-Nya pada pagi hari ini. Jangan ada yang berdiam diri, naikkan syukur, naikkan syukur. Haleluya Yesus. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Engkau segala-galanya bagi kami. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Jesus. Kami datang kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Kami benar-benar menyerahkan seluruh hidup kami. Kami
persembahkan segalanya ke dalam tangan pengasih. Haleluya, Yesus. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya, katakan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita katakan dengan iman. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Tuhan tidak pernah janji bahwa kehidupan kita akan selalu baik-baik saja. Tuhan tidak pernah janji bahwa kehidupan kita tidak akan pernah mengalami yang namanya keadaan yang mungkin menyakitkan, keadaan yang menghimpit, keadaan yang membuat kita tidak bisa tenang, keadaan yang membuat kita khawatir. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Tuhan tidak pernah janji selalu melepaskan kita dari keadaan itu, tetapi Tuhan janji akan memberi kekuatan kepada kita. Sebab Dia telah berfirman, roh yang ada pada kita adalah roh yang membangkitkan kekuatan, membangkitkan semangat, bukan roh ketakutan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, maka hari ini siapkan hatimu, siapkan hatimu untuk percaya kepadanya, untuk selalu percaya dan selalu berharap kepadanya dalam keadaan apapun. Pada pagi hari ini Dia ingin menjamah seluruh hidup kita. Dia ingin menjamah seluruh tubuh, jiwa dan roh kita pada pagi hari ini. Jangan takut, jangan ragu bahwa ada selalu pertolongan Tuhan, bahwa ada selalu mujizat Tuhan di dalam hidup kita pada pagi hari ini. Mari siapkan hatimu, siapkan hatimu. Berikan yang terbaik kepada Dia, berikan yang termanis kepada Dia. Haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan.
datang. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Lebih lagi katakan, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Biarkan musik menyembah Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami menyerahkan seluruh hidup kami. Kami benar-benar berserah penuh kepadamu pada pagi hari ini. Engkaulah pertolongan kami, Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah satu-satunya tempat perlindungan kami. Tidak ada yang kami andalkan selain Engkau Tuhan. Haleluya. Lebih lagi mari berdoa kepada Tuhan. Mari berdoa. Haleluya, haleluya. Lebih lagi Tuhan, lebih lagi urapi kami. Kami tahu di luar daripada Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami tahu tanpamu kami tidak bisa melakukan apapun. Itulah sebabnya kami datang kepadamu untuk menyembahmu. Kami datang kepadamu untuk memuji. Kami datang kepadamu untuk meninggikan Engkau. Kami tahu Engkaulah segala-galanya bagi kami. Walaupun kami sering meninggalkan Engkau, walaupun kami sering melupakan Engkau, tetapi kami menyadari bahwa kasih-Mu tidak pernah lepas dari dalam hidup kami. Bahwa kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Kasih-Mu tidak pernah membiarkan kami. Di setiap saat penyertaan-Mu ya dan amin. Penyertaan-Mu nyata hari ini. Kami mau bersyukur, kami mau bersyukur, kami mau bersyukur kepadamu Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudaraku katakan dengan iman, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Lebih lagi jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Kami percaya Tuhan bahwa mujizat Tuhan ada saat kami menyembah, saat kami memuji, saat kami mencari wajah-Mu. Mujizat-Mu nyata dalam hidup kami.
mujizat-Mu benar-benar nyata dalam kehidupan kami. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu. Haleluya Yesus, haleluya. Segenap hatiku, segenap jiwaku, ku menyembah-Mu Tuhanku, ku menyembah-Mu. Ku percaya Kau Tuhan, ku percaya Kau Yesus, ku percaya Kau Allahku, tempat perlindungan kami. Haleluya, haleluya Yesus. Dengan segenap hati kami memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami datang kepadamu, kami datang kepadamu, berserah penuh. Haleluya. Ajari kami mengerti tentang kasih-Mu Tuhan. Ajari kami memahami bahwa Engkau tidak pernah membiarkan kami. Ajari kami mengerti bahwa Engkau selalu bersama-sama di dalam kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Ajari kami Tuhan, agar kami tidak takut dalam menjalani hari-hari kami, karena Engkau ada di dalam kami. Haleluya, haleluya. Kemuliaan bagi-Mu. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Segenap hati kami datang kepadamu Tuhan, segenap hati kami datang kepadamu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Bapa pada pagi hari ini. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu, kami mau memuji-Mu dan masuk dalam hadirat. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Lebih lagi kita katakan dengan iman, jangan pernah, jangan. Saat hati menyembah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami nyatakan hati kami siap pada pagi hari ini. Hati kami siap menyembah-Mu, hati kami siap memuji-Mu, hati
hati kami siap meninggikan Engkau di atas segala-galanya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, haleluya, 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 haleluya. Segenap hati kami Tuhan, segenap jiwa kami menyembah, segenap hati kami menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami tetap cinta kepadamu, kami tetap setia kepadamu. Walau badai datang menerpa, walau taupan datang menerpa, kami tetap setia kepadamu, kami tetap setia menyembahmu. Haleluya, haleluya Yesus. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, katakan ku tetap setia, ku tetap setia. Amin, amin, amin. Ku tetap setia, walau topan datang menerpa. Ku tetap setia, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, haleluya, dan ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari kita angkat pujian ini Bapak Ibu Saudara. Ku tetap cinta, katakan engkau tetap cinta apapun yang terjadi. Ku tetap cinta, amin, 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 amin. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, katakan ku tetap setia, ku tetap setia, amin, 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 amin. Ku tetap setia, haleluya. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Sama-sama kita katakan terlalu banyak
yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku. Katakan, dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Lebih lagi katakan, terlalu banyak, amin, yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Katakan, ku persembahkan seluruh hidupku, amin, amin, dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, maukah kita setia kepada Tuhan dalam keadaan apapun? Maukah kita tetap setia dalam situasi sulit, dalam situasi yang begitu berat dalam hidup kita? Maukah kita berkata, aku tetap mencintai-Mu Tuhan, bukan karena apa yang Kau berbuat, tetapi karena kasih-Mu yang ada di dalam hidup kami. Kami tetap mengasihi-Mu Tuhan dalam situasi apapun yang saat ini terjadi di dalam hidup kami, di dalam kehidupan umat-Mu yang berada di rumah-rumah saat ini. Kami mau tetap setia, kami mau tetap cinta, walau badai dan topan datang menerpa. Kami tahu badai dan topan bisa kami lalui oleh karena kekuatan yang dari-Mu, oleh karena pertolongan-Mu. Itulah sebabnya kami datang kepadamu saat ini. Kami datang pada pagi hari ini membawa seluruh hidup kami. Kami mau selalu menikmati kasih-Mu. Kami mau selalu berada dalam hadirat-Mu. Kami mau selalu, kami rindu selalu berdiam di dalam pelataran-Mu Tuhan. Haleluya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, amin, amin, amin. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Katakan, ku tetap setia, ku tetap setia. Haleluya. Ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Sama-sama kita katakan, terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki.
banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, lebih lagi, ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari kita sembah Dia untuk menyambut firman Tuhan. Dan ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari katakan dengan iman bahwa kami tetap setia Tuhan, bahwa kami tetap setia dalam keadaan yang begitu sulit. Kami tetap setia dalam keadaan sukacita. Kami tetap setia dalam keadaan damai. Kami tetap setia dalam keadaan khawatir. Sebab Engkaulah tempat perlindungan kami. Engkaulah tempat perlindungan kami. Haleluya. Kemuliaan bagimu, kemuliaan bagimu, kemuliaan bagimu. Haleluya Yesus, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kemuliaan bagimu, kemuliaan bagimu, hanya bagimu. Seluruh hidup kami Tuhan, seluruh hidup kami adalah milik kepunyaan-Mu. Kami berserah penuh, kami berserah penuh. Tiada yang lain yang kami sembah selain Engkau Tuhan. Ku percaya Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Yesusku, oh Yesusku. Terpujilah namamu, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami nyatakan hati kami siap saat ini untuk mendengarkan firman-Mu. Ajari kami, bimbing kami Tuhan, agar kami bisa masuk dalam hadirat-Mu pada pagi hari ini. Dan ajari kami agar kami memperoleh kekuatan, memperoleh hikmat untuk melakukan firman. Saat ini kami nyatakan seluruh hidup kami ada dalam genggaman tangan-Mu. Seluruh hidup kami adalah milik-Mu. Engkau leluasa bekerja atas kami. Dalam nama Yesus, kami siapkan hati kami mendengarkan firman. Haleluya, haleluya. Siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, selamat pagi. Haleluya, senang sekali bisa kembali menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, di rumah-rumah, atau saat ini sedang perjalanan, atau mungkin sedang berada di rumah sakit. Saya percaya hari ini akan selalu lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Hari yang Tuhan berikan hari ini akan menjadi hari yang terbaik
dalam hidupmu. Seperti pujian tadi Bapak Ibu Saudaraku, bahwa Tuhan tidak pernah janji hidup kita akan aman. Dan Tuhan juga tidak menginginkan kita berada di zona nyaman. Tuhan tidak pernah janji bahwa perjalanan hidup kita akan selalu bahagia, akan selalu sukacita, akan selalu tertawa. Tetapi Tuhan menjanjikan bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, Dia tidak pernah membiarkan kita, Dia tidak pernah melupakan kita. Maka Dia berjalan bersama denganmu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Alkitab mencatat dalam Galatia 2:20, namun aku hidup, bukan lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Engkau harus mengingat ini setiap saat. Ketika engkau keluar rumah, Kristus ada di dalammu. Ketika engkau masuk rumah, Kristus ada di dalammu. Ketika engkau mulai pekerjaanmu, baik itu kantor, baik itu bisnis, usaha, awali harimu, awali dirimu dengan mengingat bahwa ada Kristus di dalammu. Maka perhatikan, ketika engkau menyadari ada Kristus di dalammu, engkau akan melangkah maju dengan penuh iman. Apapun yang ada di hadapanmu, rintangan apapun yang ada di dalam perjalanan hidupmu, ketika engkau menyadari bahwa ada Kristus di dalammu, semuanya itu akan tunduk kepada Kristus yang ada di dalammu. Saya sudah pernah beri contoh. Ingat seseorang yang dirasuk oleh roh jahat, 2000 roh jahat. Alkitab mencatat bahwa orang-orang sangat takut kepadanya karena dia mau mengancam atau memukul, melempar batu kepada orang-orang yang dekat dengan dia, sehingga orang membiarkan dia berada di kuburan karena roh jahat ini menguasai dia. Suatu ketika Yesus mendatangi dia, dan roh jahat ini juga berusaha untuk melempar Yesus. Dia mengambil batu dan hendak melempar Yesus. Perhatikan apa yang terjadi. Tetapi Yesus terus mendatangi dia. Dan ketika Yesus mendekat kepadanya, roh jahat ini sujud di bawah kaki Yesus dan memohon agar dia diusir ke babi-babi yang ada di sekitar itu. Demikianlah Kristus yang ada di dalam kita Bapak Ibu Saudaraku. Mungkin masalah itu akan seolah-olah mengancam kita seperti roh jahat tadi mengancam Yesus. Masalah itu, penyakit itu akan mengancammu. Situasi itu akan mengancammu. Tetapi itu hanya sekedar menggertak. Dia tidak akan sampai melukaimu. Sama seperti roh jahat hanya menggertak Yesus. Bedanya Yesus terus maju sehingga roh jahat bisa tunduk kepadanya. Dan ketika engkau digertak oleh apapun itu, diancam oleh penyakit, diancam oleh masalah, diancam oleh utang piutang, diancam oleh yang lain, teruslah maju bersama Yesus. Maka ancaman itu ketika mulai mendekat kepadamu akan sujud kepada Yesus yang ada di dalammu. Sebab engkau ke kiri, Kristus ada di dalammu. Engkau ke kanan, Kristus ada di dalammu. Engkau mundur, Kristus ada di dalammu. Engkau maju, Kristus ada di dalammu. Itu yang Alkitab katakan. Maka engkau yang mengalami rasa cemas, rasa takut, rasa khawatir, oleh karena apapun itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kalau engkau mengalami itu, perkatakan setiap saat, Kristus ada di dalamku. Maka rasa takut itu pun akan tunduk kepada Kristus yang ada di dalamku. Ya. Alkitab mencatat barang siapa mengikatkan diri kepada Dia, maka menjadi satu roh dengan Dia. Engkau mengikatkan dirimu kepada Kristus melalui iman dan kepercayaanmu. Engkau percaya, engkau beriman bahwa Dia selalu ada bersamamu. Maka engkau satu roh dengan Dia. Kemanapun engkau pergi, Kristus tidak pernah meninggalkanmu. Maka engkau tidak perlu takut
menghadapi dunia ini. Sebab dunia ini juga tunduk kepada Yesus. Mari baca nanti di dalam Alkitab Filipi 2 ayat 9 sampai 10. Bahwa nama Yesus nama di atas segala nama. Dan nama Yesus dan segala nama bertekuk lutut kepada nama Yesus. Sedangkan nama itu ada di dalammu. Maka secara tidak langsung Yesus tunduk. Semua nama tunduk kepada Yesus yang ada di dalam. Maka berjalanlah dengan penuh sukacita. Berjalan. Tadi malam ada seseorang nelpon kita, memohon doa. Pak Pendeta, ada seorang ibu, suaminya sudah meninggal. Anaknya 3 laki-laki. Pada waktu masih sekolah, anak-anak ini semuanya baik. Berangkat sekolah, salin dulu, permisi sama orang tuanya, mamanya. Berangkat ya Mi. Tapi setelah mulai kuliah, yang laki-laki tidak selesai kuliahnya. Padahal orang tuanya udah begitu susah menguliahkan yang anak pertama. Dan kerjanya memaki-maki, kerjanya marah-marah. Udah orang tuanya tinggal sendiri, ibunya tinggal sendiri, dimaki-maki. Seorang anak, bayangkan seorang anak memaki-maki seorang orang tuanya, ibunya. Kalau orang lain saja memaki-maki itu rasanya sakit. Apalagi anak sendiri, rasanya itu mengingatkan kembali kepada waktu melahirkan, begitu sakit. Lalu anak kedua mulai ada sedikit masalah. Sudah mulai tertawa sendiri, senyum sendiri, dan tindakannya aneh. Lalu anak ketiga pernah tes. Saya tidak tahu di mana Pantohir atau apa dia ambil, saya nggak tahu. Tapi tes kepolisian, lulus. Dan setelah ingin masuk ke pendidikan dia nggak mau masuk. Dengan alasan aku hanya ingin tes kemampuanku saja. Lihat Bapak Ibu Saudaraku. Orang tua ini begitu menderita, ibu ini begitu menderita. Mungkin ada yang seperti itu. Beban anak-anaknya menjadi beban. Makanya beberapa hari yang lalu saya ingatkan, didik anakmu mengenal firman Tuhan dari kecil. Ya tapi Pak Pendeta kelihatannya baik kok. Anak saya baik. Baik tidak cukup. Harus mengenal Tuhan, karena baik masih bisa dipengaruhi oleh lingkungan. Tetapi firman Tuhan tidak bisa dipengaruhi oleh lingkungan. Bisa jadi dia baik ketika bersama denganmu. Ketika dia sudah berpindah dan lingkungan baru, dia akan dipengaruhi. Tetapi kalau hidupnya sudah dikuasai oleh firman Tuhan sampai kapanpun, dia tidak akan bisa dirubah oleh apapun. Karena tingkat tertinggi adalah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih. Lalu saya katakan, ya gini saja. Silakan beli minyak zaitun, nanti kita doakan melalui telepon, urapi saja kamar-kamar anak ibu itu. Bisa jadi itu karena mungkin dulu nenek moyang orang tua atau nenek moyangnya dulu pernah mengikat sebuah perjanjian melalui okultisme sehingga tiga-tiganya bermasalah. Saya sudah pernah terangkan okultisme ini sangat jahat. Jangan pernah coba-coba. Ya, jangan pernah coba-coba. Sudah saya ingatkan, kalau hanya engkau yang menderita, tidak apa-apa. Tapi masalahnya okultisme tidak hanya menginginkan engkau, dia juga menginginkan seluruh keturunan. Anakmu, cucumu, cucu anakmu, dia inginkan semuanya. Maka hati-hati. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hari ini pada pagi hari ingatkan dirimu bahwa ada Kristus di dalammu. Kristus ada di dalammu. Kemanapun engkau pergi, Kristus ada di dalam. Melangkah, ada Kristus di dalam. Dalam keadaan sakit pun engkau saat ini, Kristus tetap ada di dalammu. Dalam keadaan engkau bahagia pun, Kristus ada di dalammu.
Kadang-kadang orang Kristen saking bahagianya, dia lupa bahwa ada Tuhan. Walaupun mereka berkata puji Tuhan, tetapi setelah menikmati mereka tidak ingat Tuhan. Saudaraku yang terkasih, ketika Abraham selesai melakukan peperangan, menyelamatkan Lot yang ditawan oleh raja, diselamatkan Lot dan semua keluarga Lot diselamatkan. Apa yang terjadi? Tuhan mendatangi Abraham melalui Melkisedek, Raja Salem, dan memberikan perjamuan kudus, roti dan anggur. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kenapa Yesus memberi? Sedangkan kita tahu dalam 1 Korintus 11 bahwa perjamuan kudus itu adalah mengingat akan Yesus. Artinya saat-saat kemenangan Abraham, Tuhan ingin Abraham mengingat bahwa itu semua adalah perbuatan daripada Sang Kuasa, perbuatan Tuhan kita, perbuatan Allah kita. Maka hari ini mungkin engkau dalam keadaan posisi sedang naik, sedang di atas. Jangan pernah lupakan bahwa itu semua karena pekerjaan Tuhan. Jangan pernah lupakan bahwa itu semua perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Yang pertama, jangan pernah lupa bahwa ada Kristus di dalammu, kemanapun engkau pergi. Demikian juga untuk anak-anakmu, ingatkan, ada Kristus di dalammu. Jangan aneh-aneh ya, langkah kakinya jangan aneh-aneh. Ada Tuhan di dalammu yang melihat. Mungkin engkau bisa membohongi mama, membohongi papa, tapi ingat ada Kristus di dalammu yang selalu melihat tindakanmu. Maka tindakanmu jangan aneh-aneh. Perbuatanmu di luar sana jangan aneh-aneh. Ingat Tuhan. Harus ingatkan kepada anak-anakmu seperti itu. Setidaknya mungkin gak langsung berubah, tapi setidaknya mereka sadar akan keberadaan Tuhan. Ya. Karena si ibu anak pertamanya begitu baik, tetapi setelah kuliahnya putus, tidak sambung, di tengah jalan dia berkata seperti ini, aman ada Tuhan. Sampai Alkitab katanya dikoyak, dirobek, dibuang. Lihat, orang yang begitu baik bisa berubah. Maka ingatkan, sadarkan anak-anakmu bahwa ada Tuhan, ada Kristus di dalamnya. Maka dia akan selalu mengingat. Dalam keadaan sulit pun nanti, dalam keadaan berat pun nanti dia akan berkata, ya masih ada Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya, kita lanjut. Kita lanjut dalam Ulangan 8 yang kemarin. Ya, masih sampai ayat yang ke-10. Sekarang kita lanjut Ulangan 8 ayat yang ke-11. Bapak Ibu Saudaraku. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Tuhan mengingatkan kita agar kita hati-hati supaya jangan melupakan Tuhan. Hati-hati supaya keluargamu tidak melupakan Tuhan. Hati-hati supaya anak-anakmu tidak melupakan Tuhan. Hati-hati supaya seluruh hidupmu tidak menduakan Tuhan. Atau tidak melupakan Tuhan. Itu yang paling utama. Itu yang paling utama. Jangan lupa bahwa Tuhan Allah kita. Jangan lupa dengan tidak berpegang kepada peraturan-peraturan dunia ini. Maksudnya di luar Tuhan. Tuhan itu tegas mengingatkan. Ini diingatkan Tuhan sebelum orang-orang Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Tuhan ingatkan dengan suara keras.
Sebentar lagi engkau akan menikmati berkat Tuhan. Sebentar lagi engkau akan menikmati limpah madu dan susunya, limpah airnya, tanahnya subur. Sebentar lagi engkau akan menikmati itu. Tetapi sebelum engkau menikmati, aku ingatkan, jangan lupa, hati-hati. Kenapa Tuhan mengingatkan kita agar hati-hati? Karena banyak cara iblis menarik kita agar kita lupa tentang Allah. Tidak hanya masalah yang membuat kita lupa kepada Tuhan, tapi keberhasilan juga bisa membuat kita lupa kepada Tuhan. Kadang-kadang masalah cenderung membuat kita ingat Tuhan. Tunggu sakit dulu baru ingat Tuhan, kan? Cenderung seperti itu. Tetapi ada orang karena masalah melupakan Tuhan. Ya, seperti tadi, menduakan Tuhan, mengambil jalan pintas, stres, bunuh diri. Itu melupakan Tuhan. Tapi hari ini Tuhan sudah mengingatkannya. Maka Bapak Ibu Saudaraku, bisa saya katakan hari ini, agar kita sampai kepada tanah perjanjian, engkau harus berhati-hati terlebih dahulu agar engkau tidak melupakan Tuhan. Didik dirimu agar dirimu terus memiliki pondasi bahwa engkau tidak akan pernah melupakan Tuhan sampai kapanpun. Maka engkau akan sampai kepada rencana Tuhan. Engkau akan sampai kepada tanah perjanjian. Setelah beberapa di ayat pertama kita sudah belajar, sampai dengan ayat yang ke-10 kita sudah belajar, engkau harus setia. Dan yang kedua, engkau harus merendahkan diri. Dan yang ketiga, engkau harus bersyukur. Dan yang keempat, Tuhan mengingatkan kita, jangan melupakan Tuhan. Hati-hati. Mari selidiki hatimu Bapak Ibu Saudara. Yang keempat tahapan ini sudah sampai di mana? Oke, setia. Walaupun kadang-kadang bolong setianya ya. Tapi setidaknya kita berusaha untuk setia. Dan yang kedua, merendahkan hati. Ini yang paling sulit. Udah Kristen tapi sulit sekali merendahkan hati. Kenapa hal itu bisa terjadi? Saya sudah pernah terangkan doa Bapa kami. Yang terakhir apa? Yang pertama, menghormati Tuhan, menghargai Tuhan. Ya, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Yang kedua, menyerahkan kepada Tuhan. Ya. Artinya tunduk kepada Tuhan, jadilah kehendakmu, tunduk kepada Tuhan. Dan yang ketiga, berikanlah makanan kami yang secukupnya. Berikan makanan kami yang secukupnya, ini menguasai diri. Dan yang keempat, ampunilah kesalahan kami. Kenapa Tuhan memberikan hal yang keempat ini, mengampuni? Karena tanpa mengampuni, engkau tidak akan pernah bisa menghormati Tuhan. Tanpa mengampuni, engkau tidak akan pernah bisa menguasai diri. Tanpa mengampuni, engkau tidak akan pernah bisa berkata, jadilah kehendakmu. Ya, kehendak Tuhan engkau mengampuni. Kenapa? Engkau berkata, jadilah kehendakmu Tuhan, tapi enggak mau mengampuni. Kehendak Tuhan mengampuni, titik. Maka ini sangat penting, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Sangat penting, merendahkan mungkin. Engkau bisa setia, tapi bisa enggak engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan? Bisa. Ini tahapan-tahapan yang Tuhan berikan agar kita bisa sampai kepada rencana Tuhan dalam hidup kita. Belajarlah untuk merendahkan diri. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, belajar. Belajar. Dan yang ketiga, bersyukur. Nah, ini mungkin masih gampang lah, gampang kalinya bersyukur Pak Pendeta. Tapi perhatikan, jangan hanya gampang. Tuhan berkata bersyukur dalam segala hal. Dalam segala hal. Dalam duka, engkau harus bersyukur. Yuk, gimana ceritanya Pak Pendeta bisa dalam duka bersyukur? Nanti satu saat kita pelajari. Dalam segala hal, mungkin orang beranggapan bersyukur ini gampang. Yes, thank you Lord. Thank you Jesus, it's all because your grace. Without you I am nothing. Engkau berkata terima kasih Tuhan. Semua karena anugerahmu, tanpamu aku tidak ada apa-apanya. Bisa. Tapi pertanyaannya
dalam implementasinya, dalam prakteknya, nggak semua orang bisa bersyukur. Nggak semua orang bisa bersyukur. Saya pernah kasih contoh. Karena pandemi, seorang pengusaha kehilangan pendapatan 100 juta. Yang tadinya pendapatannya 500 juta per bulan. Tapi karena pandemi turun 100 juta. Dia begitu stres. Padahal masih ada sisa 400 juta. Dia stres, bahkan jatuh sakit. Lalu ada seorang, mohon maaf nih, yang hanya mengumpulkan barang bekas. Yang tadinya dia hanya bisa mengumpulkan 20.000 per hari. Mengumpulkan barang bekas. Tiba-tiba ada seorang pindahan rumah. Pak, mau nggak ini barang bekas ini? Pindahan rumah. Kalau dijual paling 100.000. Tapi dia begitu bahagia, bandingkan 100.000 dengan 400 juta. Maka bukan uang penentu kebahagiaan. Yang ini nggak bisa disyukuri, yang 400 juta ini hanya 90.000. Bisa dia syukuri. Bersyukur dengan penuh, luar biasa kepada Tuhan. Jadi nggak semua orang bisa bersyukur, nggak semua orang. Hanya orang berpikir itu gampang, tapi enggak. Saya mau ingat. Saya mau tanya buat Bapak Ibu Saudara. Mungkin usia anakmu udah 20 tahun. Mungkin ada yang baru lahir. Mungkin ada remaja, mungkin sudah berkeluarga, mungkin sudah punya cucu. Saya mau tanya, selama umur anakmu berapa tahun? Udah berapa banyak engkau bersyukur kepada Tuhan atas pemberian Tuhan mengenai anakmu? Saya mau tanya dulu. 20 tahun engkau melihat anakmu di depanmu. Apakah engkau berkata, Tuhan terima kasih anakku ini? Berapa kali selama 20 tahun? Ya kalau ada 10 kali mantap. Tapi bandingkan 20 tahun dengan 10 kali. Ya. Para suami, lihat dulu wajah istrimu itu. Atau para istri, lihat wajah suamimu. Mungkin engkau sudah berkeluarga 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Udah berapa banyak engkau berkata kepada Tuhan, Tuhan terima kasih buat istriku. Terima kasih buat suamiku. Pak Pendeta ngapain dibilang begitu? Orang suami nyusahin aja kerjanya. Saudaraku yang terkasih, bersyukurlah dalam segala hal. Ya. Bersyukurlah dalam segala hal. Amin, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Amin. Jadi kelihatannya gampang bersyukur ini. Tapi tanpa kekuatan dari Tuhan engkau tidak akan bisa bersyukur. Dan yang keempat, jangan lupakan Tuhan. Udah pasti, kalau engkau tidak bersyukur udah pasti kau lupa Tuhan. Kalau engkau tidak bersyukur atas suamimu, atas istrimu, atas anak-anakmu, atas pekerjaanmu, atas pendapatanmu yang mungkin menurun. Yang tadinya pendapatanmu ada uang di luar gaji pokok. Karena bisa ke lapangan, tiba-tiba pandemi gak bisa ke lapangan, cuma makan gaji pokok. Engkau bisa bersyukur? Berapa banyak orang yang jualan ya, yang jualan entah dimanapun itu, ya ada jualan kawan di mall, kayak gini lah bro, susah sekarang. Dia masih bersyukur masih bisa jualan, yang lain tutup langsung, tutup. Kenapa nggak bisa bersyukur? Ya, bersyukur dalam segala hal. Dan itu bisa kita lakukan kalau engkau dipimpin Tuhan. Dan kalau engkau tidak bersyukur, engkau sudah pasti lupa Tuhan. Dan bagaimana engkau bisa mengingat ketetapan Tuhan? Ya. Saya ulangi ayat 11, ulangan 8. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya. Perintah, peraturan, dan ketetapannya. Dan ini syarat selanjutnya untuk masuk kepada tanah perjanjian. Syarat masuk kepada rencana Tuhan dalam hidupmu.
Maka jangan seperti orang Israel karena nggak tahu bersyukur, nggak tahu setia, nggak tahu merendahkan diri, melupakan Tuhan. Mereka melupakan Tuhan sampai membuat patung lembu emas. Patung lembu dari emas. Mereka melupakan Tuhan. Dan apa yang terjadi 40 tahun loh mereka berputar-putar. Sedangkan kalau ditarik garis lurus dari peta, itu paling lama walaupun jalan kaki, paling lama seminggu. Oke, taruhlah paling lama sebulan jalan kaki. Tapi 40 tahun. Kenapa hidup kita begitu lama mengalami kesulitan? Karena yang tadi, tidak setia. Melakukan firman Tuhan. Tidak merendahkan diri. Dan tidak bersyukur. Dan melupakan Tuhan. Ya. Jadi jangan salahkan Tuhan kalau kita begitu lama dalam keadaan sulit. Jangan. Tuhan akan tertawa dari atas dan berkata, aku kan sudah mengingatkanmu melalui firman-Ku. Jadi apalagi yang kurang? Tuhan bilang seperti itu. Kita lanjut Bapak Saudaraku. Sepertinya saya berharap ini bisa selesai sampai ayat 20. Ternyata tidak, kita selesaikan juga sampai 15. Besok kita lanjut lagi ayat 20. 16 sampai 20. Ayat 12. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, supaya nanti rencana Tuhan itu sampai kepadamu, supaya nanti tujuan Tuhan itu digenapi dalam hidupmu, dan supaya nanti engkau makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada, apabila nanti kehidupanmu semakin membaik, apabila kehidupanmu sudah semakin naik, apabila anak-anakmu sudah mulai berhasil, apabila kesehatanmu sudah mulai sembuh, sudah mulai pulih, apabila kehidupanmu tidak lagi berada dalam zona yang menyakitkan, ya, Alkitab mencatat ayat 14, jangan engkau tinggi hati, jangan tinggi hati, ya. Jangan tinggi hati. Itu yang Tuhan katakan. Tuhan mengajarkan ini kepada kita agar kita tidak tinggi hati. Ada berapa banyak kutemukan orang seperti ini. Tadinya hidupnya melarat. Setelah dia melarat, dia mulai setia kepada Tuhan. Dia mulai setia, tetapi saat setia dia mulai naik. Udah naik congkak, udah naik tinggi hati. Ada banyak orang seperti ini. Dan Tuhan gak mau dia kehilangan kita karena berkat-Nya. Tuhan gak mau Tuhan kita Yesus Kristus kehilangan kita setelah kita berada di atas. Tuhan gak mau. Dia mau dalam keadaan di bawah kita tetap menjadi milik-Nya. Dan dalam keadaan di atas kita tetap menjadi milik-Nya. Haleluya. Amin. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Katakan, ku persembahkan, yes, haleluya, seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia sampai selama-lamanya. Ini yang ingin Tuhan ingatkan. Makanya Tuhan bilang hati-hati, jangan melupakan Tuhan.
agar kita tetap menjadi miliknya. Dalam keadaan sakit kita menjadi miliknya. Dalam keadaan sehat kita menjadi miliknya. Dalam keadaan miskin kita tetap menjadi miliknya. Dan dalam keadaan kaya kita tetap menjadi miliknya. Itu keinginan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Ayat 14. Saya ulangi. Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Jangan engkau tinggi hati dan melupakan Tuhan, bahwa Tuhan yang membawa engkau dari kematian kepada kehidupan. Bahwa Tuhan yang membawa engkau dari sakit penyakit kepada kesembuhan. Bahwa Tuhan yang membawa engkau dari kemiskinan menjadi diberkati. Tuhan yang membawa engkau dari duka menjadi sukacita. Jangan lupa, itu yang Tuhan ingatkan bagi kita. Maka sebelum engkau sampai kepada tanah perjanjian itu, ingat yang keempat hal itu. Ingat. Sebelum engkau sampai kepada rencana Tuhan dalam dirimu, ingat yang keempat hal itu. Karena sebelum engkau mengingat yang keempat hal itu, engkau akan berputar-putar. Engkau akan berada di sana selama 40 tahun. Engkau akan berada di sana selama bertahun-tahun. Atau bahkan seperti Musa, tidak sampai kepada tanah perjanjian. Selama hidup kita terus dalam keadaan melarat. Selama hidup kita dalam keadaan sakit, dalam keadaan duka, dalam keadaan stres, dalam keadaan sakit. Tuhan gak mau hal itu bisa terjadi. Tetapi Tuhan juga tidak mau. Tuhan juga tidak mau kita menikmati berkat Tuhan lalu kita hilang. Tuhan juga tidak mau kita menikmati anugerahnya lalu kita gak kelihatan. Saudaraku yang terkasih. Hari ini Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang indah bagimu. Hari ini Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang sudah lama ingin diberikan kepadamu. Hari ini siapkan hatimu, Tuhan sudah mempersiapkannya. Tuhan sudah menyediakannya bagimu. Engkau hanya menantikan dengan cara yang benar. Haleluya. Segala kemuliaan hormat hanya bagi Tuhan kita. Kita lanjut. Dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kala jengking dan tanah yang gersang yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Perhatikan saudaraku yang terkasih. Di padang gurun itu tanahnya gersang, tidak ada kehidupan. Di sana banyak ular tedung, ular mematikan. Di sana banyak kala jengking yang bisa mengakibatkan kematian. Di sana tidak ada air. Tetapi Tuhan tidak pernah mengizinkan mereka mati kehausan. Ketika tidak ada air, Musa mengeluarkan air dengan tongkatnya. Ketika mereka dipatok ular, Musa membuat tiang ular. Barang siapa yang melihat tiang itu, sekalipun dipatok ular, mereka tidak mati. Saat cuaca dingin malam hari, Tuhan tidak membiarkan mereka mati kedinginan. Tuhan buat tiang api. Saat binatang-binatang buas mengancam mereka, Tuhan buat tiang api. Saat panas terik mulai menghantam kepala mereka, Tuhan buat tiang awan. Demikianlah pertolongan Tuhan dalam diri kita, Bapak Ibu Saudaraku. Saat engkau lemah, Tuhan tidak akan pernah mengizinkan kelemahanmu itu untuk mengambil nyawamu. Tuhan akan berikan kamu kekuatan, Tuhan akan berikan kamu penghiburan. Saat engkau memiliki permasalahan apapun itu, Tuhan tidak mengizinkan permasalahanmu itu menekan hidupmu. Tuhan memberi pertolongan kepadamu. Amin. Haleluya. Ini yang Tuhan
kepada kita pada pagi hari ini. Ingat akan Tuhan. Ingat akan kebaikannya. Haleluya. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Katakan, ku tetap setia. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Sama-sama kita katakan, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari sama-sama kita katakan, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Amin. Lihat Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, begitulah cara Tuhan mendidik kita. Begitulah cara Tuhan mengajar kita. Dunia ini akan selalu menawarkan sesuatu yang menghancurkan. Walaupun dibungkus dengan sesuatu yang indah, tetapi dunia ini tidak akan pernah bisa menawarkan kebaikan. Dunia ini tidak akan pernah bisa menawarkan keselamatan. Yang ditawarkan adalah kehancuran. Sebab dunia ini, Bapak Ibu Saudaraku, telah dikuasai oleh si jahat. Maka pagi hari ini, ingat selalu apa yang Tuhan ajarkan kepada kita pada pagi hari ini. Keempat hal itu, ingat. Inilah cara kita yang diberikan Tuhan kepada kita menuju tanah perjanjian. Menuju rencana Tuhan yang sesungguhnya. Setia, merendahkan diri, bersyukur, dan tidak melupakan Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Ini yang Tuhan ajarkan kepada kita pada pagi hari ini. Maka kita tidak akan berlama-lama lagi dalam penderitaan. Sehingga kita tidak lama-lama lagi dalam keadaan sulit, keadaan tertekan, keadaan menghimpit, tidak berlama-lama lagi. Asalkan kita mau melakukan apa yang sudah Tuhan firmankan kepada kita pada pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan di atas segala bangsa di bumi, dan terpujilah namanya atas perbuatannya yang ajaib. Amin. Haleluya. Kita lanjut besok pagi di ibadah pagi seperti biasa, panggilan doa pagi kita lanjut. Kalau tidak ada halangan dan Tuhan mengkehendaki, ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20.
Mari kita bersatu dalam doa Bapak Ibu Saudaraku. Betapa hati kami bersyukur Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas anugerah-Mu. Tak terbatas kemurahan-Mu. Terima kasih buat firman yang sudah kami dengarkan. Dan terima kasih buat hamba-Mu yang telah Kau percayakan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Bapak, kami percaya ada Roh Kudus yang akan mengajari mereka. Ada Roh Kudus yang akan membimbing mereka. Ada Roh Kudus yang akan menuntun setiap langkah kaki mereka. Dimanapun mereka berada saat ini, biarlah damai sejahtera Allah dan sukacita dari surga menjadi milik mereka. Saat ini saya berdoa, hamba-Mu berdoa bagi mereka yang dalam keadaan sakit saat ini, dimanapun mereka berada. Biarlah bilur-bilur Yesus menyembuhkan setiap mereka yang dalam keadaan sakit. Dalam nama Yesus Kristus, kesembuhan terjadi. Mereka yang selama ini menantikan pertolongan Tuhan, jawaban-jawaban doa sesuai dengan kehendak Tuhan, biarlah mereka digenapi, biarlah janjinya digenapi. Dalam nama Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau di atas segala bangsa di bumi. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Hanya ini yang bisa kami persembahkan kepadamu pada pagi hari ini, walaupun sangat sederhana dan tergolong singkat. Tapi kami percaya ada kuasa Tuhan yang bekerja. Ada lawatan Tuhan yang bekerja melalui firman-Nya pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengakhiri ibadah kami dengan berdoa seperti yang Kau ajarkan kepada murid-murid dan juga yang diteruskan kepada kami melalui firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, arahkanlah kedua tanganmu ke surga dan tadahkanlah wajahmu ke surga. Dengan iman terimalah berkat Tuhan ini menjadi milikmu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjauhkan segala sakit penyakit daripada engkau. Tuhan menjauhkan segala kecelakaan daripada engkau. Dan Tuhan menjauhkan kematian muda daripada engkau, juga dari seisi rumahmu dan dari seluruh keturunan. Terimalah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku yang telah bergabung pada pagi hari ini dimanapun berada. Senang sekali bisa share firman Tuhan buat Bapak Ibu Saudara. Hari ini biarlah firman Tuhan itu yang bekerja di dalam kehidupan kita. Oke, seperti biasa saya pengen menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada saat ini. Saya ingin menyapa semuanya. Untuk itu Bapak Ibu Saudaraku, saya tidak bisa lagi baca komen sampai ke atas. Jadi silakan, saya pengen menyapa dengan rasa hormat, dengan bersyukur. Silakan komen dari daerah mana ini. Saya mau baca satu persatu dulu untuk menjalin komunikasi yang lebih dekat lagi buat Bapak Ibu Saudara. Ibu Dorta Siagian, Nyonya Sinaga, amin. Tuhan Yesus memberkati, haleluya. Haleluya, senang sekali bisa menyapa Ibu Dorta Siagian, Ibu Muti Manulang, haleluya. Tuhan Yesus, Ibu Muti memberkati. Tuhan Yesus mencurahkan anugerahnya atas Ibu Muti. Naika Sagala, haleluya. Tuhan Yesus memberkati Ibu Naika Sagala dimanapun berada. Biarlah lawatan Tuhan terjadi atas Ibu Abner Tadiapang. Tuhan Yesus memberkati Bapak Abner. Senang sekali bisa menyapa Bapak Abner.
Betty Luciana Manulang, Pekanbaru, kami Pak Pendeta. Tuhan Yesus memberkati di Pekanbaru. Haleluya. Haleluya Ibu Betty, Tuhan Yesus memberkati. Amin ya Bapak Budi, saya ingat ini Bapak Budi Utomo, Buntok Kalimantan Tengah. Tuhan Yesus memberkati Bapak Budi. Haleluya. Haleluya. Salam dari Jakarta Timur atau apa ini Ibu Muti, salam dari JJT. Seljas, amin. Tuhan Yesus memberkati, haleluya. Elizabeth Inamsyur, Tuhan Yesus memberkati. Senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu Saudara semuanya. Mari Bapak Ibu Saudaraku, mari kita saling menjalin komunikasi lebih baik. Siapa tahu ya kan, kita bisa bertemu secara langsung di lain waktu ya. Tuhan yang tahu. Yang penting sebuah kerinduan sangat besar bisa menyapa langsung, salaman dengan Bapak Ibu Saudara semuanya. Salam dari Toraja, Ruth Karurukan. Yes, Toraja diberkati Tuhan. Keluarga Ibu Ruth diberkati Tuhan selalu. Tuhan Yesus memberkati buat keluarga Ibu Ruth dan juga keluarga yang lain yang ada di Toraja. Tuhan Yesus memberkati. Justina Sabina, amin. Tuhan Yesus memberkati Jakarta. Ya, Ibu Justina Sabina di Jakarta. Tuhan memberkati seluruh keluarga semuanya. Salam damai Kristus, salam kasih Kristus untuk keluarga di sana. Ibu Justina Sabina. Haleluya. Senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu Saudaraku semuanya. Ibu Hediana Siagian masih bersama kita. Saya lihat ada komennya di sini. Ibu Hediana Siagian, Tuhan memberkati Ibu pada pagi hari ini. Ini dari Kota Medan. Tuhan memberkati Ibu Hediana di Kota Medan. Atau mungkin lagi di perjalanan ya. Viani Kakak, amin. Tuhan Yesus memberkati Ibu Piani, Saudari Piani, haleluya. Tuhan Yesus memberkati dimanapun berada pada pagi hari ini. Biarlah hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari sebelumnya untuk keluarga Piani Kakak. Senang sekali bisa menyapa. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Linda Nababan, sampai di sini batas komen yang bisa saya baca. Ibu Linda Nababan, Tuhan Yesus memberkati Ibu Linda. Apakah masih bersama-sama dengan kita? Kalau tidak apa-apa, Tuhan Yesus memberkati. Oke, mungkin sampai di situ saja dulu. Sampai pertemuan kita pada pagi hari ini. Jangan lupa terus doakan, terus bersama-sama dengan kita. Pemerintah bantu doanya nanti siang pengumuman Pantoir daerah putra kami. Oh, semoga Tuhan memberkatinya. Amin. Amin. Semoga Tuhan memberkati ya untuk putra daripada Ibu Dorta Siagian dimanapun berada. Biarlah semuanya yang terbaik dari Tuhan untuk putra Ibu Dorta. Gracia Rama, salam dari Gracia Simanungkali dari Kerinci. Amin. Gracia Kerinci. Ada Facebook baru ya Grace. Ini anak kalau nggak salah. Ini anak abang yang paling besar ini. Kerinci, Simanungkalit. Udah ada Facebook ya. Tuhan Yesus memberkati Boru Hasian dimanapun berada ya. Di sekolah atau mau berangkat sekolah, Tuhan Yesus memberkati. Oke, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, salam damai Kristus. Haleluya. Kalaupun namanya juga Boru Manungkalit ya, sama-sama Manungkalit. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jangan lupa terus bantu, dukung dalam doa agar kita bisa saling berbagi, share firman Tuhan dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Kardi Chandra Simanungkalit dari Gereja Peter Roh Kudus di Kalang. Salam damai Kristus.
Salam kasih Kristus. Jangan lupa kalau berkunjung ke kota kami, singgah di tempat kami. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.